Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wan wa akhwati fillah. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan tema kesempatan malam hari ini berkaitan tentang doa agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan nanti kan doa yang kita bahas itu doa terkait tentang istikharah. Tetapi jemaah sekalian, kalau kita semua ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka ingat wajib bagi kita untuk meminta hanya kepada Allah. Karena pertolongan jemaah sekalian tidaklah datang kecuali dari Allah. Sehingga kalau misalkan sebagian orang justru minta pertolongan kepada selain Allah pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah misalkan, maka yang terjadi bukan pertolongan jemaah, tapi apa? Suatu yang bahkan mungkin menjadi kebalikan dari apa yang dia inginkan. Minta agar ditolong, ternyata musibah yang datang. Kenapa? Karena keliru. Sehingga ini penting untuk diingatkan bahwasanya kalau kita ingin minta pertolongan, ingat minta pertolongan kepada Allah. Rasulullah SAW ketika membonceng Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, "Ya gulam, u'allimuka bi kalimat." Wahai seorang anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini hadis yang masalian masyhur. Ketika Rasulullah SAW memberikan ilmu atau dalam artian memberikan pengajaran kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, maka di antara yang Nabi sampaikan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka minta pertolongan kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta, jadi jika engkau minta, maka minta kepada Allah. Jika minta pertolongan kepada Allah. Maka dia mengingatkan di antara sebabnya kenapa kita jamaah sekalian wajib minta pertolongan kepada Allah. Dia mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, sesungguhnya umat seandainya mereka semua berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai' untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Maka sekali-kali mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan. Jadi seluruh manusia di dunia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, maka sekali-kali mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan.
Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan mudarat kepadamu dengan sesuatu, ya, maka sekali-kali mereka tidak bisa menimpakan mudarat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Nah, sehingga ini ya, mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin dijauhkan dari mara bahaya dan ingin mendapatkan manfaat, maka minta kepada Allah. Dan ini harus diluruskan dulu, ya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Bahkan di dalam ayat dikatakan apa? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kita menolong Allah, Allah menolong kita. Itu kuncinya. Bagaimana menolong Allah? Tolong agama Allah. Taati perintahnya, jauhi segala larangannya. Itu cara kita menolong Allah Azza wa Jalla. Hidupkan agamanya. Maka kita jemaah sekalian akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Ini yang paling penting. Oke. Ya jemaah sekalian, saya mengatakan doaul istikharah. Doa istikharah. Saya tambahkan dari kitab, ya, karya Syekh Abu Malik Kamal. Beliau mengatakan gini, idza hamamti, ini betul kitabnya, apa kitab saya Fiqh Sunnah, ya. Afan Fiqh Sunnah Nisa. Jika engkau ingin melakukan suatu perkara dari perkara-perkara yang mubah, ingat, berarti perkara ini mubah, haram enggak masuk, ya. Wal tabasa alika wajhul khairi, kemudian, ya, Anda belum bisa memastikan mana sesuatu yang paling terbaik, nggak bisa. Fayusannu an tusalliya rak'ataini min ghairil fardhati, maka disunnahkan bagi Anda untuk mengerjakan salat 2 rakaat yang bukan wajib. Ya. Walau kanata minas sunnani rawatib atau ghairiha, walaupun itu termasuk sunnah rawatib atau selainnya. Tidak, artinya masalah istikharah itu bisa dengan salat khusus istikharah, bisa juga hanya dengan doa salatnya yang lain. Bisa setelah salat sunnah rawatib kemudian setelah itu doa, itu pun masih disebut dengan istikharah. Ya. Tsumma qul, kemudian hendaklah berdoa, Allahumma inni astahiruka bi ilmik, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu bi ilmika, dengan ilmumu, dengan ilmu Allah, ya. Bukan ilmu kita, tapi ilmu Allah Azza wa Jalla, dan ilmu Allah yang masalah yang tidak ada batasannya. Allah Maha mengetahui segala yang akan terjadi, yang sudah terjadi, dan yang belum terjadi. Allah tahu. Dan kalau terjadi seperti apa akibatnya, Allah tahu. Itulah ilmu Allah, jemaah. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tahu daun yang jatuh dalam satu waktu di seluruh daun di dunia, berapa jarak tempuh pas turunnya, berapa detik misalkan, Allah tahu. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya orang yang keimanannya sempurna dengan muraqabatullah, Allah itu tahu, melihat kita, maka kita nggak mungkin berbuat maksiat, ya. Mau di tempat manapun Allah tahu. Dan inilah kisah seperti seorang gadis yang disuruh oleh ibunya untuk apa? Mencampur susu dengan air. Ketika di pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi anak besaran khalifah itu jamaah setiap malam keliling, ya, kota Madinah, dan itulah pemimpin.
Ketika beliau keliling dijumpai satu rumah yang lampunya belum dimatikan. Ketika mulai mendekat, maka terdengarlah perbincangan antara seorang ibu dengan gadisnya, dengan anak gadisnya. Kata sang ibu, dia katakan, "Oh ya, putriku, tolong campur susu dengan air." Agar apa? Agar untungnya banyak. Apa kata sang gadis tersebut? Gadis yang salihah. Gadis yang salihah. Kata putrinya, "Wahai ibuku, ini kan nggak boleh. Janganlah kita lakukan." Tapi kata ibunya, ya, lakukan saja. Kalau kau takut dengan Amirul Mukminin, ketahuilah Amirul Mukminin tidak tahu. Oh, ternyata Umar lagi apa? Dengar. Ya. Tapi kata sang gadis tersebut yang salihah, dia katakan, "Wahai ibuku, walaupun Amirul Mukminin tidak tahu, tetapi Tuhannya Amirul Mukminin Maha tahu." Akhirnya ibunya pun sadar. Umar yang mendengar di balik tembok segera pulang, kumpulkan seluruh anak-anaknya. Ya, ditanya siapa yang siap nikah, ya. Suruh apa? Suruh nikahi gadis tersebut. Kalau seandainya nggak ada yang mau, Umar yang nikahi. Nikah lagi. Akhirnya ada anaknya yang namanya Asim nikahi gadis tersebut. Dan masalah cuma saja, athar dari orang tua yang soleh akhirnya berimbas kepada anak turunannya. Dari gadis tersebut nanti lahir siapa jamaah? Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, khalifah. Itu dari seorang ibu yang salihah. Sehingga muncul generasi-generasi yang salih dan salihah. Nah, sehingga gini jamaah sekalian, kalau kita ingin memiliki anak yang salih dan salihah, jadilah orang tua yang saleh. Dan ini resep yang paling manjur. Resep paling manjur, sudah terbukti. Makanya masalahnya Umar bin Abdul Aziz, beliau punya 17 anak, semuanya saleh. Insyaallah, semuanya saleh. Nah, kita kadang cuma punya anak 3, semuanya apa jemaah? Itu luar biasa. Itu dari orang tua yang Masya Allah, bibit unggulan. Bibit unggulan, luar biasa. Itulah kisahnya Khidir ketika dengan apa? Musa. Ketika beliau membetulkan tembok yang hampir roboh. Ketika diprotes oleh Musa, apa alasan Khidirnya? Ini mengatakan bahwasannya tembok ini milik seorang anak yatim yang dulu orang tuanya apa? Soleh. Sehingga anaknya dijaga oleh Allah walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bahkan dikatakan bahwasanya orang tuanya itu 7 apa? Bapak moyangnya ke atas. Berarti artinya itu 7 keturunan. Cicit itu dijaga oleh Allah. Itu penting. Ya, jadi apa? Jadi orang tua yang soleh, maka anak kita akan menjadi soleh seperti itu. Ya. Itu pula keburukannya. Keburukan pun sama. Itu akan berimbas. Ya. Bahkan Fudail bin Iyad jamaah dalam sebuah riwayat beliau mengatakan ini. In asaitullaha atau inni la ahsinlaha fa'arif dzalika min khuluqi himari wa khadimi. Sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka dampaknya akan terlihat pada perilaku kendaraan dan pembantuku. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ini riwayat yang lainnya, in asaitullaha ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku ketahui dampak buruknya ada pada perilaku istriku, keluargaku dan hewan tungganganku. Nah, sehingga artinya jamaah, perilaku baik orang tua pun berpengaruh baik, perilaku buruk pun sama seperti itu. Ya. Kemudian masalahnya, ikhwan wa fillah, wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku memohon
ketetapan kepadamu dengan kemahakuasaanmu. Wa as'aluka min fadlik, dan aku memohon kepadamu dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena engkau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamun ghuyub, dan engkau zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau mengetahui anna hadzal amra, sebutkan hajatnya. Jika perkara ini, ya, antum hajatnya apa? Sebutkan. Ya. Maka gini ya Mas, kalau kita ingin istikharah, maka harus sudah ada pilihan yang kita condong dari dua perkara tersebut. Contoh misalkan antara nikah apa sekolah, misal nikah apa sekolah, nikah sekolah. Ini harus dipilih dulu. Dia pilih, oh saya sekolah. Maka ini yang dijadikan apa? Istikharah nanti. Ya Allah, jika saya melanjutkan sekolah itu baik untukku. Jadi bukan dua-duanya disebut. Ya Allah, jika sekolah, jika nikah itu baik. Ya mana aja masalahnya, ini belum ada pilihan. Jadi pilih salah satu dulu, kemudian ini disebut nanti. Ini yang disebut. Ya. Jadi kalau misalkan pilihannya tadi melanjutkan sekolah, ya. Ya Allah, jika engkau mengetahui jika melanjutkan sekolah itu baik untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan hasil terakhir untuk diriku, au fi ajili amri wa ajilihi, di dunia dan di akhirat, faqdurhuli, maka takdirkanlah ia untukku. Wa in kunta ta'lam, dan jika engkau mengetahui anna hadzal amra, jika perkara ini syarrun li, itu buruk untukku, fi dini, di dalam agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat, ya, terakhir bagi diriku di dunia ataupun di akhirat, di dunia dan akhirat, fasrifhu anni, maka palingkanlah ia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya, waqtur liyal khairat, dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun ia berada, rattini bihi, kemudian berikanlah ridho kepadaku. Nah, ini jamaah sekalian, ya, doa istikharah, minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian mas faidah. Yang pertama, al istikharatu innama tusra'u 'indal hammi bi amrin mubah. Istikharah itu disyariatkan ketika seseorang berkeinginan untuk melakukan perkara yang mubah. Jadi kalau haram ya tidak ada, ya. Ada seorang ingin nyuri rumah A, rumah B. Mau istikharah, ya Allah, kalau perkara nyuri di rumah B lebih baik, enggak ada aja masalahnya. Karena ini haram, ya, enggak boleh. Ya. Jadi yang dibolehkan dalam perkara yang mubah. Fala yusra'u an tastakhiri fil wajibat awil muharramah. Jadi tidak disyariatkan istikharah dalam perkara-perkara yang wajib, enggak ada. Ya Allah, kalau sholat duhur itu baik, mudahkan saya duhur. Duhur itu wajib jamaah sekalian. Jadi enggak ada pilihan. Haram juga sama, enggak ada jamaah, enggak ada. Ya. Haram juga wajib tinggalkan, enggak ada istikharah di situ. Wala fil mustahabbat, tidak juga dalam perkara-perkara yang sunnah, illa kecuali min babit tahyir bainaha, hanya sekedar memilih, ya, antara mana yang harus dikerjakan, itu boleh, ya, tapi bukan apa, bukan dalam artian, ya, kerjakan tidak, ya, bukan. Kalau sunnah kerjakan, nggak perlu istikharah, tapi memilih, ini ada dua nih, mana yang harus dipilih, ya, maka boleh istikharah, tidak masalah, boleh istikharah. Yang kedua aja masalah, yang laysa min syartil istikharati an yara sahibuha ru'yan fi manamihi. Bukan merupakan syarat istikharah
pelakunya harus bermimpi setelah istikharah. Ya, maka jangan apa? Jangan akhirnya setelah istikharah banyak tidur. Antum setelah istikharah kok banyak tidur, kenapa? Oh, saya belum mimpi. Nah, ini enggak ada jamaah sekalian. Jadi jawaban itu tidak harus dengan mimpi. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena enggak mesti seseorang akan diberikan pilihan terbaik lewat mimpi, enggak semua jamaah. Enggak semua. Kama ya'taqiduhul katsirun, sebagaimana diyakini oleh kebanyakan orang. Wa innamat takunu bima yan syarihu lahu sutru, tetapi yang menjadi ya, pegangan ya, mana yang lebih menjadikan hati kita itu apa? Lapang. Kalau misalkan dengan perkara ini sebutan tadi, kalau lebih lapang, mungkin itu jawaban. Mungkin itu jawaban. Ya. Au bima ya'ulu ilaihil amru bi tabi'atihi wifqa makhtarahu Allahu azza wajalla, atau dengan sesuatu yang berjalan secara biasanya. Kok jalannya mulus? Oh, mungkin itu pilihannya. Mungkin ini pilihan dari Allah. Jadi enggak harus ada yang aneh-aneh ya. Nanti nunggu mimpi lah. Kalau enggak mimpi apa? Terus seperti itu misalkan. Sehingga akhirnya tidurnya porsinya lebih banyak. Karena berharap mimpi, ini keliru. Kemudian masalah ini yang berikutnya, rubbama ja'ah tiyarullahi azza wa jalla laki ala ghairi hawa. Barangkali ternyata pilihan Allah enggak sesuai dengan keinginan kita, misalkan. Au alama taraynahu syarran. Atau mungkin dengan sesuatu yang dianggap oleh kita enggak baik. Fa'aliki an taslimi li amrillah. Maka ketika itu wajib bagi Anda untuk menerima. Wajib, apapun pilihannya diterima. Kenapa jemaah sekalian? Li amrillahi azza wa jalla wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali apa yang kalian cintai ternyata itu buruk bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, bahkan yang masalah kadang-kadang sesuatu yang dianggap kita buruk ternyata itu baik buat kita. Sehingga artinya apapun pilihannya, maka wajib bagi kita untuk menerima. Wajib jemaah. Jangan kemudian akhirnya apa? Ya, diingkari. Sehingga yang terjadi akhirnya mengingkari takdir, itu nggak boleh jemaah. Nggak boleh. Dan kita jamaah yakin, selagi doa yang kita manjatkan tidak ada penghalangnya, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Pasti. Tetapi jamaah sekalian, pengabulan doa itu bisa dengan 3 cara. Pertama, kadang di-cash dengan apa yang kita minta. Terkadang yang kedua, dipalingkan dengan sesuatu yang lebih manfaat. Misalnya jamaah, kita berdoa minta mobil. Ternyata pagi hari tersebut harusnya kita kecelakaan. Sehingga akhirnya doa itu dikabulkan dengan cara kita diselamatkan dari musibah. Itu mungkin. Atau yang ketiga, pahalanya disimpan kelak untuk di akhirat. Jadi artinya selagi tidak ada penghalangnya, pasti akan dikabulkan. Pasti jemaah. Tapi kalau ada penghalangnya, ya sudah, nggak perlu berharap. Contoh, ya, penghalang doa itu apa jemaah? Makanan, minuman haram. Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang apa? Dalam perjalanan panjang, safar. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka mengangkat kedua tangannya. Apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa gudiya bil haram. Tapi makanan dia haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Wa gudiya bil haram, dan diberikan makan dari harta haram. Apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Itulah penghalang doa. Dengan sebab makanan, minuman, pakaian haram, ternyata doa dia tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, sehingga kalau doa kita ingin dikabulkan, maka
hilangkan penghalang-penghalangnya. Ya, jauhkan penghalang-penghalangnya. Tetapi jangan masalah gini. Tidak segeranya doa itu dikes oleh Allah belum tentu apa? Belum tentu itu keburukan. Belum tentu jam. Karena terkadang Allah Azza wa Jalla mengundur ya, dijabihnya doa karena ada maksud jam. Karena ada maksud. Dalam sebuah hadis yang masalahnya, walaupun hadis ini memang dinilai lemah, tapi ini sekedar sebagai apa namanya peringatan. Hadis ini dinilai lemah. Dalam sebuah hadis disebutkan, innal abda yad'ullaha azza wa jalla wa huwa yuhibbu fayaqulullahu azza wa jalla ya Jibril ikdi li abdi hadha hajatah wa akhirha fa inni uhibbu an azalu asma' sautah. Di dalam sebuah dikatakan, sungguhnya ada seorang hamba, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah sangat cinta kepadanya. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, ya, tunaikan untuk hambaku ini hajatnya dan tangguhkanlah ia. Maksudnya apa? Tapi diakhirkan. Wahai Jibril, ya, tunaikan hajatnya, tapi diakhirkan. Diakhirkan, tunaikan tapi diakhirkan. Kenapa masalahnya? Karena Allah SWT, fa inni uhibbu an la azala asma' sautah. Karena aku suka untuk terus-menerus mendengarkan suaranya. Jadi Allah suka dengan rintihan hamba tersebut. Masya Allah, coba berdoa di malam hari sepertiga malam. Dia kata, wahai Jibril, tunaikan ya permintaannya, tapi diakhirkan. Alasannya karena Allah suka dengan suaranya, dengan dengar rintiannya Allah suka. Masya Allah. Tapi sebaliknya, jemaah, sebaliknya. Wa innal abda la yad'u Allah azza wa jalla wa huwa yubghidu. Punya ada seorang hamba yang dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan Allah murka, benci kepadanya. Wa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berfirman, ya Jibril ikdi li abdi hadza hajatahu wa ajilha fa inni akrahu an asma'a sautah. Sungguhnya ada seorang hamba yang dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tapi Allah benci kepadanya. Sehingga Allah berfirman, wahai Jibril, tunaikan untuk hambaku ini hajatnya dan segerakan. Dan segerakan, kes. Karena aku benci untuk mendengar suaranya. Gak suka dengan rintiannya. Cepat tunaikan. Dan inilah jemaah mungkin yang disebut dengan istidraj. Mungkin. Minta mobil dikasih di cash, minta rumah dikasih, tapi dia bergelimang dalam perbuatan maksiat. Maka gini jemaah, kita berkali-kali berdoa kemudian belum dikabulkan, jangan jangan suudzon. Mungkin saja Allah Azza wa Jalla akan kabulkan, tapi di akhir kan Allah suka dengan suara kita. Mungkin jemaah. Berapa banyak ya, para nabi dikabulkan doanya di akhir. Nabi Musa aja masuk diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kejaran Fir'aun kapan? Di akhir. Di akhir. Nabi Nuh Allah selamatkan di akhir. Sehingga artinya tetap kita berdoa kepada Allah. Tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya, untuk kebaikan diri kita, kebaikan ya, orang tua kita, kebaikan anak-anak kita, istri kita, kerabat-kerabat, orang yang pernah berjasa kepada kita, kemudian tetangga, doakan. Dan kita yakin, ketika kita benar-benar berdoa kepada Allah, untuk misalkan tetangga atau yang lainnya misalkan, kita yakin
Malaikat akan mengamini dan kebaikannya itu kan kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita. Sehingga jangan pelit-pelit dalam berdoa. Jangan pelit-pelit dalam berdoa. Nah, seperti kisah seorang orang tua yang memiliki anak yang solih dan solihah. Dan ternyata jamaah, semua anaknya solih dan solihah dan pintar, masya Allah. Sampai guru di sekolah itu penasaran dengan metode orang tuanya ketika mengajarkan, sehingga minta izin untuk berkunjung ke rumahnya. Ketika diizinkan, kemudian sampai ke rumahnya, bertanya tentang metode pembelajarannya. Kata orang tuanya, ya sama, metodenya sama dengan orang lain, sama. Tapi gurunya masih penasaran. Akhirnya orang tuanya menghabarkan bahwasanya dirinya itu setiap hari jamaah tidak pernah lepas mendoakan kebaikan anak tetangga. Dan dia yakin bahwa doa kebaikan untuk orang lain itu diamini malaikat dan itu kembali kepada kita. Bayangkan kalau di kompleknya ada misalkan 10 atau 100 kepala keluarga, masing-masing punya anak. Semua didoakan, 100 doa itu kembali kepada dirinya. Sehingga bagaimana? Ya, mungkin anaknya nggak soleh. Soleh jamaah. Nah, sehingga pentingnya doa itu, ingat, silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Banyak di antara kita justru lupa dengan senjata. Hanya menyandarkan pada kemampuan kita. Jangan masalahnya. Doa terus. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga husnudon. Karena Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Kalau kita prasangka buruk, ya sudah seperti itu. Tapi kalau prasangka kita baik, bagi Allah mudah. Allah Azza wa Jalla, jamaah sekalian, bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Sahih? Nabi Adam. Dan Allah mampu menciptakan seseorang lahir tanpa seorang ibu. Siapa jemaah? Hawa. Allah mau menciptakan anak tanpa seorang ayah. Siapa? Maryam, Nabi Isa. Apalagi kita punya istri. Itu potensi punya anaknya besar. Dan itu mudah bagi Allah. Maka merintih, merengek-rengek, berdoa kepada Allah di waktu mustajab itu penting. Harapan harus ditumbuhkan. Husnudzon itu penting. Jangan sudah dalam artian berdoa kemudian kok karena sampai titik hari ini belum dikabul, akhirnya kenapa ya Allah enggak? Jangan. Tetap harapan kita besar. Banyak doa. Banyak berbuat apa? Kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan-kebaikan itu Allah akan memberikan apa? Jalan keluar untuk kita sekalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi dari berbagai permasalahannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Ya, itu apa? Itu kuncinya. Nah, sehingga ini penting. Kemudian poin yang keempat, al-istikharatu ibaratun anid du'a atau an du'ain. Jadi istikharah itu ungkapan dari sebuah doa. Fala ba'sa bi tikrariha akthar min marratin. Sehingga boleh diulang-ulang ya, lebih dari satu kali. Lebih boleh, enggak masalah. Ya, karena boleh saja doa saja. Habis sholat rawatib doa. Ya, habis sholat malam doa, itu boleh. Atau mungkin sholat istikharah secara khusus pun tidak masalah, karena itu doa. Sebagaimana doa dibolehkan berulang-ulang, maka sholat istikharah pun tetap dibolehkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Yang kemudian masalahnya, ikhwan wa akhwat. Ya, doa usyifa. Kita masuk membahas sebentar doa untuk kesembuhan.
Yang pertama jemaah sekalian, do yadaka 'ala alladhi ta'allam min jazadik wa qul bismillahi thalasan wa qul sab'a marrat a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Jadi doa untuk kesembuhan. Letakkan tangan Anda di bagian tubuh yang sakit. Jadi kalau kita sakit jemaah, tangan misalkan pegang. Kemudian bacanya apa? Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca 7 kali. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah wa qudratihi, dan dengan apa kemahakuasaannya. Min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan. Wa uhadiru, dan yang tidak diketahui kalau masalah ya. Baca tapi sampai 7 kali ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Terus sampai 7 kali. Wa fi riwayatin irfa yadaka thumma a'id dzalika bitron. Ada yang mengatakan angkat tanganmu kemudian ya ulangi hal tersebut ya sampai apa? Bilangan ganjil. Ya bilangan ganjil seperti itu. Yang kedua jemaah sekalian, membaca doa Allahumma rabbin nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah Rabb seluruh manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah apa penyakit ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah engkau zat yang ya menyembuhkan. La shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Ya. Ini pun bisa. Jadi gini, kalau misalkan kita ingin menjenguk orang sakit, maka di antara hal yang disunahkan ya, mendoakan atau meruqyah. Itu penting. Jadi di samping ngasih hadiah, kemudian doakan. Plus diruqyah. Di antara doa-doanya dengan doa yang ini. Atau dengan ayat Al-Quran, tidak masalah. Baca Al-Fatihah, surat Al-Baqarah misalkan, itu pun dibolehkan. Itu pun dibolehkan. Kemudian yang masing ketiga, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Ya. Kemudian masalin man ada maridun lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab'a marrat. Barang siapa yang menyuruh orang yang sakit dan dia dalam kondisi apa? Dalam artian belum ya, ajalnya ya. Hendaklah dia membaca doa di sisinya 7 kali. As'alullahal azim Rabb bal arsyil azim an yashfiyaka inna afahullahu azza wajalla. Jadi baca doa ini sampai 7 kali. Kemudian man ra'a mubtala, barang siapa yang melihat orang yang diuji, maka bacalah doa alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dzalikal bala. Jadi kalau seorang melihat orang lain kena musibah, baca doa ini. Dan kita akan dihindarkan dari apa? Dari bala tersebut, dari musibah, dari penyakit. Baca doa ini. Kemudian masalahnya yang keenam, inna Jibril atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Jibril pernah mendatangi Nabi, waqala, dan mengatakan, ya Muhammad, istakaita. Qala Rasulullah, na'am. Ya. Apakah engkau sakit? Maka Nabi mengatakan iya. Maka Jibril mengatakan, bismillahi arkika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli da'in yu'dzik, dari setiap penyakit yang ya, menyakitimu. Wa min syarri kulli nafsin wa ainin, dari keburukan setiap jiwa dan ain. Bismillahi urqika wallahi yashfik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dan Allah akan menyembuhkanmu.
Jadi boleh bismillah, bismillah pun tidak masalah. Dan itu cara untuk meruqyah. Kemudian yang masalahnya iqra'il Fatihah, baca Al-Fatihah. Wal muawwidzatain. Jadi muawwidzatain itu 2 surat. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Tapi kalau al-muawwidzat jamak itu 3. Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Tapi kalau 2, An-Nas, Al-Falaq. Watlub syifa, dan mintalah kesembuhan dari Allah. Ya, semata. Bukan ke dukun, bukan ke pawang hujan, bukan ke orang pintar, bukan, tapi ke Allah. Wajma' bainad du'a'i wad dawa. Gabungkan antara doa dan obat. Itu penting. Artinya masalahnya minta kepada Allah sangat penting, tapi sebab pun juga penting untuk diambil. Boleh antum ya, mengambil sebab yang syar'i, contoh dengan diruqyah, minum madu misalkan, atau dengan habatus soda dan lain sebagainya, atau dengan obat-obat yang kauniyah qadariyah. Melalui apa? Uji coba seperti medis ataupun herbalis, boleh, tidak masalah, diperbolehkan. Ya, jadi gabungkan antara doa dengan apa? Dengan obat. Itu penting. Wat tasadduq lil fuqara, ingat ini juga penting. Banyak sedekah. Jadi orang yang kena sakit itu jamaah banyak sedekah. Banyak sedekah. Ya. Litusfa bi'idnillah, agar engkau disembuhkan dengan izin Allah. Karena ingat, kebaikan itu jamaah sekalian mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Bahkan kadang hanya dengan seseorang kumpul di majelis ilmu, terkadang seseorang disembuhkan penyakitnya tanpa berobat. Syalbani kalau nggak salah beliau pernah bercerita, ada seseorang sudah diponis sama dokter, penyakitnya nggak mungkin sembuh karena dia sudah berobat kemana-mana, sudah berobat sehingga divonis penyakitnya tidak akan sembuh. Akhirnya beliau pun fokus ya thalabul ilmi, ternyata jemaah sekalian tanpa disadari penyakitnya sembuh tanpa berobat. Dan itulah mungkin keberkahan dari apa? Menuntut ilmu. Karena memang jemaah orang yang hadir masuk ilmu apa jemaah? Diturunkan sakinah dan rahmat oleh Allah. Maka kumpul di masjid ilmu itu tidak ada ruginya jemaah. Bahkan ada seorang pemuda, ya, jadi adiknya belajar ilmu, kakaknya kerja. Dia ngaduk kepada Nabi, ya Rasulullah, adekku ya enak-enakan belajar ilmu, tapi saya capek kerja. Apa kata Nabi jawab? La'allaka turzakuna, barangkali engkau itu diberikan rezeki karena adekmu belajar ilmu. Makanya masalahnya hadirnya kita di majelis ilmu mungkin jadi sebab istri kita sehat, anak kita sehat, dimudahkan dapat kerjaan, mungkin. Dan itu keberkahan majelis ilmu. Jangankan hal seperti ini jemaah. Karena ya, keutamaan menuntut ilmu itu yang paling istimewanya apa jemaah? Sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah mudahkan kita masuk surga. Insyaallah. Mudah masuk surga. Kenikmatan surga itu luar biasa jemaah. Maka capeknya antum hadir ke sini tidak rugi jemaah. Enggak rugi. Kebaikannya akan berimbas dengan apa? Orang-orang sekitar kita. Sehingga tetap apapun kondisinya misalkan tetap hadir. Tetap hadir. Agar apa jemaah kita mendapatkan kebaikan, wabil khusus kebaikan kelak di akhirat dengan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Tolong nanti dijelaskan kembali nanti soal yang wajib dan yang haram
yang tidak ada penyampingan. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya itu kan sering mengalami seperti merasa sedih atau susah, tapi tidak tahu masalahnya apa. Dalam hal itu, cara istiqorohnya dan doanya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian ada pertanyaan. Pertama terkait tentang contoh. Bahwasanya istikharah itu tidak disyariatkan pada pilihan hal-hal yang hukumnya wajib. Itu nggak ada. Contoh misalkan, ada orang ingin sholat duhur. Sholat duhur tidak ya. Kemudian istikharah. Ya Allah. Dia milih akhirnya apa? Nggak sholat lah. Maka nggak boleh, karena sholat duhur itu wajib. Jadi sesuatu yang punya wajib itu tidak ada istikharah di situ. Harus kita kerjakan. Sudah selesai. Ini pertama. Sesuatu yang haram pun sama, harus ditinggalkan. Jadi nggak ada istilahnya tinggalkan atau lakukan ya. Nggak ada jamaah sekalian. Karena haram berarti wajib ditinggalkan. Maka nggak ada istikharah pada hal yang wajib ataupun haram. Ya. Nah, kemudian yang kedua terkait tentang seseorang, dia kayak ada sesuatu tapi nggak jelas sesuatunya apa. Maka apa istikharahnya? Nggak ada istikharahnya. Yang ada hanya doa secara umum. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengalami misalkan tidak nyaman, ada sesuatu yang mengganjal misalkan masalah ini, doa kepada Allah. Doa agar apa? Kita diberikan kelapangan. Ya. Doanya banyak. Bisa doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena itu kebaikan dunia dan akhirat. Di antara kebaikan dunia itu diberikan kelapangan dada. Ya. Atau mungkin jamaah dengan doa yang lain. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, doa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah kelapangan terhadap dada saya. Mudahkan urusannya, berikan keberkahan misalkan. Ya. Plus harus apa jamaah? Harus menyibukkan ya, diri dengan melakukan hal-hal yang manfaat. Jadi jangan biarkan ada waktu-waktu kosong. Banyaknya orang kadang tadi ya bengong, ya, kemudian mungkin ya ada pikiran-pikiran kosong. Ya karena banyak waktu-waktu yang mungkin dia nganggur. Makanya syariat kita itu mengatakan apa? Ya, faida faraqta fansub. Jika kita selesai melakukan suatu perkara, cari yang lain. Selesai ibadah, cari ibadah yang lain. Selesai melakukan sesuatu yang manfaat, cari manfaat yang lain. Maka di antara yang Nabi katakan, ikhris ala ma yanfa'uka wala ta'jas. Bersemangatlah untuk meraih apa yang manfaat dan jangan lemah. Ya. Nah, sehingga ingat jemaah, kalau hati kita kosong, khawatir setan masuk nanti. Sehingga kadang-kadang ya tadi ya, akhirnya muncul angan-angan, nanti kalau seperti ini bagaimana, seperti bagaimana. Sehingga banyakkan nanti andai-andai, seandainya. Nah inilah jamaah yang akhirnya apa? Membuang-buang waktu. Muslim itu, ya, dia akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktunya. Karena waktu kita itu sangat berharga. Ya, kemarin saya sampaikan ya, ucapan siapa? Al-Imam Al-Qayyim. Dia mengatakan jemaah, idno'atul waktu asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Li'anna idno'atul waktu yaqta'uka anillahi wa daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Wal maut, sedangkan kematian yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian itu jamaah sekalian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya, itu saja. Tapi kalau waktu disia-siakan, ini malah petaka. Makanya kata Imam Syafi'i, wa nafsuka in lam tasqulha bil haqqi sagolatka bil batili. Jiwamu itu kalau tidak dipakai untuk hal yang manfaat, hal yang baik, pasti akan digunakan untuk hal yang batil. Itu cuma itu pilihannya. Kalau tidak digunakan untuk ibadah, ya berarti tadi untuk hal yang batil, bisa hal yang manfaat, ya, bengong, apalagi jamaah, nongkrong, ya. Karena banyak kosongnya. Nah, sehingga gunakan waktu ya, yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang manfaat. Sehingga akhirnya hal-hal yang seperti tadi,
gundah gulana nggak jelas itu kan hilang nanti. Ya, dengan perjalanannya waktu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tawasul itu akan kita kurang pede atau kurang dekat Allah sebentar ya. Nah, sebaiknya kan Allah memberikan daripada ini dulu bagi kita memang untuk tawasul ini. Ya, jamaah sekalian, tawasul itu apakah mengindikasikan kita kurang pede atau bahkan menjadikan kita pede? Jawabannya gini, tawasul itu diantara sebab-sebab yang akan menjadikan doa kita segera dikabulkan oleh Allah, mustajab. Jadi kalau kita bertawasul sama halnya kita juga taat kepada Allah. Tetapi ingat, dengan tawasulnya dibolehkan. Dengan tawasulnya dibolehkan itu dipintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tawasulnya dibolehkan dengan 3 hal ya. Pertama dengan nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita tawasulnya dengan nama Allah ya sama halnya kita minta kepada Allah. Kemudian yang kedua bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Dan ini juga ada contohnya. Seperti 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Masing-masing bertawasul dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Yang akhirnya kemudian pintu gua tersebut digeser. Akhirnya mereka bisa keluar. Yang ketiga bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Seperti contoh ketika siapa ya? Umar. Di zaman beliau terjadi musim kekeringan. Maka Umar datang kepada paman Nabi Abbas bin Abi Thalib. Ya, bertawasul agar berdoa kepada Allah supaya hujan segera diturunkan. Nah, ternyata setelah itu apa? Ya, Abbas berdoa, kemudian Allah menurunkan hujan. Nah, sehingga tawasul itu suatu yang disyariatkan, tapi hanya dengan 3 perkara tadi. Nah, sehingga tawasul itu artinya gini, seorang yang berdoa, yang menyebut sesuatu, yang dengan hal tersebut doa dia potensi akan segera Allah kabulkan. Jadi artinya tawasul itu justru akan menegaskan, menguatkan ya, dirinya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tawasulnya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan ya jelas ini nggak boleh ya, tidak dibolehkan. Ya, walaupun memang ya, terjadi Islam mendapat. Ada mengatakan yang terbaik itu doa ya secara langsung, nggak perlu tawasul. Ya, tapi wallahu alam ini kurang tepat. Kenapa jemaah? Karena memang tawasul yang seperti tadi ada contohnya. Sehingga tidak bertentangan, Ya, bahkan termasuk di antara adab-adab agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti angkat tangan, seperti waktu-waktu mustajab. Itu di antara adab-adab agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, banyak pertanyaan kan, mohon nasihat Ustaz, apa saja ilmu yang harus kami pelajari berdasarkan dari yang terpenting, mengingat keterbatasan usia dan waktu kita. Ya. Urutan ilmunya yang harus kami pelajari terlebih dahulu. Ya, jemaah sekalian, menuntut ilmu itu ada yang memang dia fokus ya, belajar dalam artian ilmu agama, ada yang hanya sekedar memanfaatkan waktu-waktu kosong. Seperti ya kita lah para pekerja. Ya. Maka bagi yang mungkin bisa fokus, oh udah gampang. Dia belajar dari dasar ya, dari ilmu-ilmu alat. Tapi bagi kita yang waktunya hanya mungkin ya sepekan hanya berapa jam. Maka bagi yang seperti kita, maka hendaklah dia lebih fokus untuk mempelajari ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Ini penting. Apa di antaranya? Pertama akidah. Itu fardu ain. Setiap orang harus paham. Karena akidah itu belajar tentang bagaimana hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Itu paling penting. Setelah ini sudah kita pelajari jamaah, kemudian belajar tentang hukum-hukum fikih yang
hukumnya apa? Fardu ain. Contohnya apa? Salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, haji. Ya pelajari. Karena itu jamaah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian hal-hal yang hukumnya fardu kifayah. Pelajari. Kalau masih ada waktu luang, silakan belajar yang sunnah. Ya. Tapi yang paling terpenting tadi, sesuatu yang hukumnya apa? Fardu ain. Karena ketika dia tidak belajar, maka dia berdosa. Karena gini masalah dia, untuk belajar hal-hal yang tadi saja, itu butuh waktu banyak. Tentang tauhid misalkan. Nah, itu bertahun-tahun itu mungkin nggak selesai. Tentang misalkan rukun Islam, itu pun sama. Tauhid tentang rukun iman, rukun Islam, pelajari. Ya. Tapi sekali lagi, bukan berarti kemudian kalau misal kita belajar tauhid akhirnya nggak boleh belajar yang lain. Boleh, tidak masalah. Tapi yang inti ini jangan dilupakan. Jadi tetap kajian tauhid ada, tapi yang lain ada tafsir, pelajari. Tapi yang inti tadi harus tetap dipelajari. Jangan kemudian dia belajar sesuatu yang tidak fardu ain, ya, dia sibuk, yang fardu ain ditinggalkan, itu yang keliru. Tapi selagi yang fardu ain tetap dipelajari, kemudian karena ada waktu luang dia belajar yang lain misalkan, maka tidak masalah. Tapi ingat, yang inti terlebih dahulu. Ya, karena tadi sebagaimana pertanyaannya, karena waktunya tidak banyak. Ya, sehingga ambil sesuatu yang memang hukumnya fardu ain kemudian fardu kifayah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah. Ustaz, ya Allah, ujianmu sangat berat tolong hamba ya Allah. Mohon dijelaskan adab-adab ketika berdoa. Apa tadi? Bolehkah berdoa sambil? Berdoa sambil mengeluh kepada Allah. Ya. Bolehkah berdoa sambil mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jalla? Jawabannya boleh. Maka kalau ingin mengeluh kepada Allah tidak masalah. Ya, tapi ingat jangan sampai kemudian berprasangka buruk. Jadi mengeluh dalam artian agar diberikan solusi oleh Allah Azza wa Jalla, itu boleh. Tapi kalau ngeluh kemudian imbasnya menolak takdir, itu haram, nggak boleh. Tapi kalau ngeluh dalam arti ya Allah kok berat ujiannya, ya, mudah-mudahan segera hilangkan segera, misalkan, nggak masalah. Itu dibolehkan. Bukan dalam rangka mengingkari takdir, bukan dalam rangka nggak terima dengan takdir, bukan. Cuma ngeluh saja. Itu tidak masalah, dibolehkan. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Berkaitan dengan diskusi yang mengatakan bahwa aku berdasarkan prasangka hambaku. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Karena dalam realitanya kadang itu yang terjadi itu sebaliknya. Misal seperti ini, kami jualan berharap wah ini hari Ahad orang ramai. Perasaan kita sudah terjadi, tapi kenyataannya justru tidak ramai. Kemudian ketika kita menyangka ini tidak ramai, malah justru ramai. Malah justru kita ingin bersandarkan menyelisihi gitu. Artinya berprasangka ya enak terus gitu. Berharap Allah itu yang enak. Itu bagaimana kita menyikapi, karena itu realita itu sering terjadi. Artinya menghubungkan dengan berdasarkan prasangka. Harusnya kan kita prasangkanya baik-baik. Iya. Iya, jamaah sekalian. Menyikapi tadi yang ditanyakan, bahwasanya Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Dan kenyataannya ketika jualan, ketika prasangka kita laris, ternyata nggak laris. Jawabannya gini jamaah, kita wajib tetap husnudzon kepada Allah, apapun kondisinya. Ini paling penting. Ya. Kalau misalkan tadi dugaannya, kayaknya ini ramai, ternyata nggak ramai. Ya. Padahal husnudzonnya ramai. Maka kita harus berprasangka baik. Mungkin Allah memberikan keuntungan dari sisi yang lain. Nah ini kadang-kadang kita lupa di situ. Soalnya mungkin dagangan kita nggak laku, tapi ternyata
yang mungkin hanya laku 2, Allah tambahkan keberkahan. Sehingga sisanya itu mungkin jadi untung. Mungkin tidak? Mungkin. Mungkin ya masalahnya. Berkah itu Masya Allah jamaah melebihi segala-galanya daripada fisik barangnya ya. Mungkin walaupun yang laku cuma 2, ternyata di rumah istri sehat, anak-anak sehat, ya, nggak nakal, itu untung itu. Bahkan lebih berharga daripada antum dapat untung dari jualan itu. Sehingga tetap kedepankan husnudzon kita kepada Allah. Kita kembali ke ayat tadi, wa asa apa jemaah? Antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali ya, engkau menduga sesuatu itu buruk bagi kita, ternyata itu baik. Jadi pilihan Allah pasti terbaik buat kita. Ya, sehingga jangan muncul seperti tadi ya, itu khawatir suudzon. Jadi tetap husnudzon. Ya, oh mungkin Allah memberikan apa? Keuntungan lewat cara yang lain. Mungkin bukan fisik barang itu, tetapi mungkin jenis yang lain. Ya, kalau tetap kita dahulukan seperti itu, insya Allah ya, kebaikan-kebaikan itu akan Allah berikan kepada kita. Kemudian sabar, ya, sabar. Ya. Innallaha ma'as sabirin, itu penting. Kemudian doa terus kepada Allah. Barangkali tadi Allah sudah mengabulkan, tetapi diundur nanti jamaah. Mungkin tidak? Mungkin. Sehingga jangan sampai kemudian muncul seperti tadi kok. Katanya kok sesuai dengan prasangka diri kita, tapi kok kenyataannya beda. Ini bahaya ini. Jadi mulai sekarang hilangkan. Ya. Mungkin sudah dikabulkan tapi kita nggak tahu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya demikian yang masalahnya. Mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Yang kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.